Ada apa dengan 17 Agustus tahun ini? Selain mengibarkan bendera merah putih, banyak yang mengibarkan bendera hitam dengan logo tengkorak putih bertopi jerami. Orang menyebutnya bendera One Piece. Bendera bajak laut topi jerami ini berkibar di mana-mana, di atas gunung, di atas rumah, di gerobak pedagang, di motor, dan di mobil yang melintas di jalanan, nangkring juga di atas kapal nelayan, bahkan berkibar di atas ekskavator. Ada yang bilang bendera ini adalah simbol pembelaan dari ketidakadilan. Dalam kesempatan ini, Pena Bersayap bertemu dengan salah satu tokoh Jawa Timur, yaitu Haji Muhammad Mochtar, atau bisa dipanggil Mat Mochtar, memberi tanggapan tentang Karena fenomena ini ini. momen keramat, momen 17 Agustus ya. Ini hari keramat untuk negara ini, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Yang mana Indonesia ini didirikan oleh nenek moyang kita, oleh pejuang-pejuang bangsa, dengan mengorbankan seluruh jiwa dan raga, ya, untuk supaya negara ini merdeka, ya. Dan kita sebagai keturunannya untuk menjaga negara ini, yang mana negara ini diperjuangkan oleh nenek moyang kita, gitu loh. Terus sekarang sudah merdeka, ya, ada bendera-bendera One Piece seperti itu. Itu bendera bajak laut, mau membajak negara ini, ya tidak bisa lah. Saya sebagai masyarakat Jawa Timur, tokoh masyarakat Jawa Timur, saya akan melawan kalau terjadi di Surabaya. Ya, apalagi Surabaya ini kota pahlawan, kota yang dulu berjuang mati-matian. Bayangkan, dulu di Hotel Mojopahit ada bendera merah putih biru, bendera Belanda, disobek sama arek-arek Surabaya sehingga menjadi bendera merah putih. Ini macam-macam mau mengibarkan bendera One Piece yang kebanggaan bajak laut itu. Ya enggak bisa lah, saya enggak terima. Saya tetap melawan. Wahai TNI Polri ku, tolong TNI Polri harus tegas. Tolong sikat semua. Saya yakin ketika TNI Polri tegas, rakyat pasti di belakang TNI Polri. Ya, apa bedanya One Piece sama bendera PKI? PKI aja dibubarkan kok, dibuyarkan kok. Ini kok mau macam-macam. Kalau ini diberi kesempatan, mereka yang menolak Pancasila, yang menolak NKRI pasti berkibar semua. Karena ini dibiarkan. Ya, pembiaran namanya ini. Nanti pasti terjadi keributan nasional kalau sampai ini terjadi. Ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu, kita lawan yang orang-orang yang bikin onar negara ini. Silakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, silakan unjuk rasa, silakan, tapi tolong jangan bikin bendera-bendera apapun bendera itu, jangan menyaingi merah putih. Tidak boleh. Merah putih tetap merah putih, ya. NKRI harga mati, tidak boleh merah putih digantikan oleh bendera apapun itu, ya. Karena yang berjuang untuk merah putih itu nenek moyang kita, susah payah, nyawanya dikorbankan untuk kemerdekaan, untuk merah putih ini. Makanya saya tidak terima apabila ini terjadi, apalagi di wilayah saya, pasti saya lawan, ya. Syukur-syukur kalau kita kompak semuanya, tidak melakukan hal-hal seperti ini. Ini harapan saya, mari semuanya kembali kepada ajaran-ajaran nenek moyang kita. Mari kita hormati, kita hargai, kita teruskan perjuangan nenek moyang kita. Saya pun juga begitu, saya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat merugikan rakyat. Saya tidak setuju. Siapa yang setuju? Saya tidak setuju. Ya, tapi saya punya cara untuk supaya mengingatkan mereka itu. Tidak harus seperti menaikkan bendera, tidak harus seperti ini. Mari kita bikin masukan kepada DPR, kita bersama-sama diskusi, ya. Bilang perlu kita unjuk rasa, tidak apa-apa unjuk rasa, demokrasi. Tapi tolong jangan macam-macam mau mengganti merah putih. Ini harapan saya. Karena merah putih ini sudah harga mati untuk Indonesiaku, ya. Ini pesan saya. Mari semuanya harus sadar diri, terutama pejabat-pejabatnya itu, ketika kau pejabat yang memberikan kebijakan, tolong berpihaklah kepada rakyat, ya, supaya rakyat tidak marah, supaya rakyat tidak tersakiti. Saya yakin
kalau pejabat-pejabat semuanya ya acuannya itu rakyat, berpijak kepada rakyat, saya yakin tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Ya, harapan saya ketika pejabat semua, presiden, menteri semuanya, kalau membuat kebijakan lagi, tolong kompromi, semua libatkan DPD, ya MPR, DPR, DPR RI, TNI, Polri, semua libatkan untuk kebijakan-kebijakan semuanya yang bersangkutan dengan rakyat supaya tidak terjadi seperti ini. Tokoh agama, ulama, ya NU, Muhammadiyah itu libatkan semuanya elemen masyarakat itu ketika kita mau membuat kebijakan untuk rakyat ini supaya tidak terjadi seperti ini, rancu ini, kacau ini, ya ini harapan saya. Semua libatkan kalau membuat kebijakan itu supaya rakyat tidak marah, itu harapan saya. Mari kita sama-sama harus sadar diri, tobat Nusantara, sama-sama tobat, rakyatnya juga tobat, pejabatnya juga tobat, semua harus tobat untuk kebaikan agama, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai. Mari momen 17 Agustus ini kita harus punya semangat yang sama ketika nenek moyang kita merdekakan negara ini. Mari semangat itu harus kita miliki mulai sekarang. Harus kita tobat nasuha, tobat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semua harus tobat. Dari rakyat jelata sampai pejabatnya harus tobat memberikan yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai.